Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kotoman Mehmet dari kelas P3E. Dan seperti video-video sebelumnya, saya akan membahas materi dari pengantar ilmu komputer, yaitu software komputer bab 4. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas, yang pertama, mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Yang keenam, karakteristik. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Yang ke-8, aplikasi perangkat lunak. Oke, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki area distribusi yang terbatas. Produk perangkat lunak atau program yang dikembangkan untuk dijual kepada satu pelanggan atau lebih masih langka. Kebanyakan perangkat lunak dikembangkan dan digunakan oleh orang atau organisasi yang sama. Pada era ini tidak pendokumentasian. Ini adalah tabel dari evolusi perangkat lunak. Tahun-tahun awal ada oriented batch, distribusi terbatas, perangkat lunak kostum. Era kedua ada multi-user, real-time, database, perangkat lunak, produk. Era ketiga ada sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras biaya rendah. Dan yang terakhir, era keempat, ada sistem desktop bertenaga kuat, teknologi berorientasi objek, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, komputasi paralel, dan komputer jaringan. Selanjutnya, ini adalah serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak yang masih muncul dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. Adapun masalah yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru, juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Yang keempat, kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Yang kelima, kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Pembahasan yang kedua yaitu perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang memahaminya. Para pemrograman bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Yang ketiga ada abad pabrik perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan
Modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system atau dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambut udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Pembahasan yang keempat yaitu daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima, ada perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak sebagai 1. Serintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Adapun pokok pembahasan yang keenam yaitu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau fabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur sebagai pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk berproduksi mikroprosesor dirancang dan dibuat. Setelah masing-masing komponen diseleksi, perangkat keras dapat dipasang secara terpisah. Sementara pada perangkat lunak tidak katalog komponen perangkat lunak. Pokok pembahasan yang ketujuh ada komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Dan yang terakhir, ada aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Memang sulit untuk menentukan kategori untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Adapun area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama ada perangkat lunak sistem, yang kedua perangkat lunak real-time, yang ketiga perangkat lunak bisnis, yang keempat perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, yang kelima embedded software, yang keenam perangkat lunak komputer personal, yang ketujuh ada perangkat lunak kecerdasan buatan, dan yang terakhir ada perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang software komputer. Lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.